Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Putri Rahayu dengan NIM 2305080113. Di sini saya akan menjelaskan tentang transistor BJT atau bipolar junction transistor. Apa sih transistor BJT itu? Transistor adalah jenis perangkat semikonduktor yang dapat digunakan untuk menghantarkan dan mengisolasi arus atau tegangan listrik. Transistor pada dasarnya bertindak sebagai saklar dan penguat. Nah, ini ini gambar transistor BJT-nya. Dan ini yaitu simbolnya. Nah, transistor ini terdiri dari 3 kaki. Yang pertama yaitu emitter. Nah, emitter sendiri berarti pemancar. Nah, disinilah pembawa arus berasal atau pembawa muatan. Nah, yang kedua yaitu kolektor. Kolektor sendiri artinya pengumpul atau pembawa muatan yang berasal dari emitter lalu ditampung pada kolektor ini. Dan yang ketiga yaitu basis. Basis artinya dasar atau digunakan sebagai elektroda pengendalinya. Ini simbolnya, basis, kolektor, emitter. Lalu BJT itu mempunyai 2 tipe. Nah, yang pertama yaitu PNP. Di sini di lapisan positif, negatif, positif, sedangkan NPN yaitu negatif, positif, negatif. Di PNP ini simbolnya dari emitter menuju basis, sedangkan NPN dari basis keluar dari emitter. Jenis-jenis transistor. Nah, itu ada beberapa. Yang pertama yaitu BJT. BJT terdiri dari 3 kaki, basis, emitter, kolektor. FET terdiri dari gate, source, dan drain. Transistor ini dapat digunakan di aplikasi rangkaian OP-amp atau di rangkaian speaker. Di sini transistor berfungsi sebagai penguat. Ini gambar transistornya. Nah, untuk selanjutnya di transistor itu dapat disusun dengan jumlah yang banyak dan menjadi sebuah IC LM386. Nah, di sini ini gambarnya LM386. Di LM386 ini terdiri dari beberapa transistor dan ini gambar internalnya ya. Ini banyak banget transistornya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sekitar 10. Nah, transistor sendiri itu dapat dianalogikan seperti keran listrik, atau di mana arus dapat diatur besar kecilnya dari sumber arus ke transistor. Nah, ini analogi ini yaitu merupakan prinsip dasar dari kerja transistor BJT itu. Nah, cara kerjanya ini bisa dianalogikan dengan air ya. Ketika air dimasukkan ke sini, dia akan mendorong pegas ke katup di sini dan ketika katup ini semakin ke kanan, dia akan mengubah katup ini dan akan semakin ke bawah lalu membuka space di sini lebih besar. Sedangkan ketika katup ini menutup, otomatis dia akan mendorong katup yang ini akan menutup dan arusnya akan semakin mengecil. Ketika arus basis semakin besar, ini pegasnya bergerak ke kanan sehingga dia menyebabkan katup yang di sini itu turun dan menyebabkan space di sini semakin besar sehingga arus yang mengalir
juga akan semakin besar. Otomatis juga yang ke emitor atau yang ke bawah akan semakin besar. Nah, ini yaitu parameter rumus transistor. Ini simbolnya. Nah, ini beta atau penguat arus dari transistor. Biasanya itu memiliki nilai dari 100 hingga 300. Lalu VBE ini sudah ditentukan dari karakteristik semikonduktornya itu sendiri, yaitu silikon yang tegangannya 0,7 volt, sedangkan ini yang kedua yaitu germanium memiliki nilai 0,3 volt. Dan ini rumusnya untuk mencari beta yaitu IC dibagi IB atau arus basisnya. Nah, untuk mencari arus kolektornya yaitu IC sama dengan beta dikali arus basisnya. Dan untuk mencari arus basis yaitu IC arus kolektor dibagi dengan beta. Nah, berikut contoh soalnya. Di sini kita anggap aja ini yaitu tegangan silikon ya. Nah, cara mencari IB, IC, IE dan VCE. Nah, yang pertama kita memakai hukum Kirchhoff. Itu 2 dikurangi, kita mencari IB dulu ya, ini 2 dikurangi IB dikali 100.000 ohm dikurangi VBE sama dengan 0. Nah, ini 2 dikurangi 100 K IB sama dengan dikurangi karena PB ini kita karena ini silikon yaitu 0,7 sama dengan 0, dan jadi 100 KIB sama dengan 2 dikurangi 0,7. 100 KIB 2 dikurangi 0,7 itu 1,3. Nah, sekarang IB sama dengan 1,3 dibagi 100.000. IB sama dengan 0,000013 ampere. Nah, ini dijadikan menjadi ampere. IB sama dengan 1,3. Yang kedua kita mencari IC. Nah, mencari IC caranya yaitu beta sama dengan C bagi IB. IC sama dengan beta dikali IB. C sama dengan, kan betanya di sini diketahui yaitu 200. Jadi kita masukkan saja 200 dikali IB-nya 1,3. Maaf, ini bukan 1,3 tapi 13. Jadi IC sama dengan
2600. Kalau diubah menjadi miliampere yaitu 2,6 miliampere. Kita yang ketiga mencari IE. Nah, rumusnya yaitu IE sama dengan IC ditambah IB. Nah, kita udah mengetahui IC-nya yaitu 2,6 atau 2600. Kita masukkan saja yang 2600 tambah IB-nya yaitu 13 sama dengan 26,13. Nah, untuk yang terakhir kita mencari VCE yaitu 10 dikurangi IC dikali 1000 dikurangi VCE sama dengan 0. 10 dikurangi karena isinya yaitu 2600 dikali 1000 dikurangi VCE sama dengan 0. 10 dikurangi 0,0026 ini diubah menjadi ampere ya, dikali 1000 dikurangi VCE sama dengan 0. VCE sama dengan 10 dikurangi 2,6 karena dari ampere diubah menjadi miliampere sama dengan 7,4 volt. Untuk contoh soal untuk yang kedua kita mencari IB dan IC. Caranya yaitu kita cari dulu VB-nya karena untuk mencari IB dan IC itu membutuhkan VB. Ya, VB sama dengan R2 per R1 plus R2 kali VCC. Itu R2 nya kita mengetahui 4,7 seper R1 nya yaitu 10.000 ditambah 4,7.000 dikali dengan VCC nya yaitu 15 sama dengan 4,79 volt. Nah, kita sekarang mencari IB. IB yaitu I1 dikurangi I2. Nah, untuk mencari I1 dan I2 kita gunakan rumus 1 VR1 bagi R1 sama dengan VCC dikurangi VB bagi R1. Yaitu VCC nya 15 dikurangi VB nya yaitu 4,79 dibagi R1 yaitu 10.000 jadi 0,00121 ampere. Kita jadikan miliampere yaitu 1,021 miliampere. Untuk mencari I2 yaitu sama dengan VR2 per R2 sama dengan VB per R2 yaitu 4,79 dibagi 4,7.000 dengan 0,001019 ampere. Kita jadikan
kita ubah menjadi miliampere, 1,019 miliampere. Nah, kita sekarang masukkan sini I1 yaitu 1,021 miliampere dikurangi 1,019 miliampere sama dengan 0,002 miliampere. Nah, sekarang kita mencari IC. IC yaitu beta dikali IB. Beta yang kita ketahui yaitu 100 dikali IB. IB nya yaitu 0,002 miliampere sama dengan 0,2 ampere. Sudah selesai.